Oke. Stop. Di mana? Bang, kepikir. Tolong ini ya. Tolong stop. Stop ya. Tolong kepada pengemudi ya, kami memohon ya, apabila terganggu kami meminta, karena kami membela kalian semua untuk apa? Untuk hak-hak rakyat yang telah dirampas oleh Aguan dan juga Joko Widodo. Maka dari itu kami siap untuk melawannya. Ya. Dari Banten ya, selamat buat di Bantennya. Bang, boleh. Ya, dari Banten, ya pasukan Banten yang telah direbut oleh tanya-tanyanya yang tidak berperi kemanusiaan dan juga biadab pemerintah semuanya. Maka dari itu kita harus melawan semuanya. Siap! Ya, kepada pengemudi, kepada pelaksana pengguna jalan, kami mohon maaf. Kenapa? Karena kami membela hak-hak rakyat, hak-hak kalian semua. Untuk apa? Untuk sesuai dengan pilar kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setuju? Cuma hanya orang-orang yang merasakan nikmatnya PIK 2, PIK 1. Tapi kami warga Banten menolak. Sekali lagi kami menolak. Betul, hanya orang-orang tertentu yang menikmati PIK 1, PIK 2. Yang bijaksana, bersikap adil, menolong rakyat, jangan rakyat diintimidasi, bahkan dibohongi, dizolimi. Kami memohon, kami sangat terharu kepada bapak-bapak polisi yang mengawal kami. Mudah-mudahan bapak-bapak polisi sehat selalu dan juga diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sudah pada datang semuanya. Kami adalah rakyat biasa, Pak. Rakyat jelata, Pak. Yang memang sehari-hari kami mengais. Yang mengais. Ada seorang supir, ada seorang supir ojol. Ya, kepada semua tim aksi yang di taman, kami memohon untuk berapa agar perlawanan kita melawan Aguan dan Jokowi siap untuk dipenjarakan dan siap untuk diadili seadil-adilnya. Ya, merapat ya kepada semuanya. Bapak polisi ini sebetulnya sudah bosan menjaga kita demo. Sudah habis. Seharusnya Bapak polisi ini memberikan supaya kami masuk bagaimana caranya. Mungkin nanti ada. Tadi kami dapat tawaran, apa perlu audiensi? Ada saya bilang. Mudah-mudahan Bapak polisi mengiringi kami ya kepada Bapak Kementerian, yaitu Erlangga Hartarto. Jangan kamu diam, hai Bang Erlangga, jika kalian berani lawan saya, ini saya pertaruhkan nyawa negara saya. Demi Allah, saya tidak akan pernah mundur untuk membela dan melawan kezaliman, kemungkaran, dan kejahatan yang Anda lakukan terhadap rakyat Indonesia, khususnya rakyat Banten. PIK 2 harus dibatalkan, harus dimusnahkan, dan tidak ada PIK 2 lagi. Siap? Oke. Terima kasih. Ya, Bang, abang atur ya Bang ya. Ya, yang mau orasi
untuk menyampaikan ya hak-haknya, silakan mendaftar ke rekan kami yaitu Muhammad Yani. Insya Allah perlawanan kita ini ya walau segelintir kami akan tebus. Jangan bermain-main dengan rakyat, hai pejabat-pejabat biadab. Jangan bermain-main dengan rakyat, hai pejabat biadab. Bajingan, kalian bajingan semuanya. Ya, silakan yang mau orasi. Silakan Pak. Dari mana Pak? Ya, silakan. Sana Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah siang ini ba'da Jumat kita bisa kumpul di kantor punya kita, rakyat Indonesia. Ya. Jadi kami Pak sebagai rakyat Indonesia sampai saat ini sakit hati dengan kelakuan Jokowi. Jujur aja Pak kami katakan ya, sama kalian juga anak bangsa, polisi, tapi dengan cawe-cawe Jokowi kami katakan kami sudah wakaf diri demi negeri, lawan cawe-cawe Jokowi juga oligarki. Kami tidak suka yang namanya anak PA kok jadi wakil presiden. Sekali lagi, kemudian dengan cawe-cawenya, enak aja tanah kami dari Jakarta sampai ke Banten mau dirampas oleh si Aguan. Siapa tuh si Aguan? Maaf Pak, bukan kami rasis, tidak sama sekali. Tapi mereka udah semena-mena mengambil harta kami yang dihargai cuma Rp20.000, sementara harga NJOP 2 juta rupiah. Di mana letak keadilan? Si Aguan berlindung di balik PSN. Nauzubillah, summa nauzubillah. Wahai adik-adik kami yang jadi alat negara, polisi namanya, jaga kami Pak. Jangan kau jaga si Aguan. Jangan kau culik kami. Itu namanya kalian bukan anak negeri, bukan. Bagaimana kami harus menjadi warga yang baik kalau seandainya pajak dinaikin di semua lini, kemudian kami harus bayar segala tetek-tetek pajak motor, bahan bakar naik dan semuanya, sementara rakyat nggak ada penghasilan. Ini akibat kalian mau dibodohi oleh orang yang bernama si Jokowi dan si Aguan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sekali lagi, jaga kami dengan baik Bapak-Bapak. Kami hormati kalian sebagai anggota kami, bukan untuk membunuh kami. Contohnya, KM 50 sampai saat ini, itu akibat ulah-ulah polisi yang biadab Pak. Iya, ulah oknum polisi yang biadab, berpangkat jenderal mereka. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kami sudah tak takut lagi mati Pak. Kami sudah wakaf diri demi negeri, lawan cawe-cawe Jokowi. Inilah kami Pak, orang-orang yang terjolimi di negara ini oleh kelakuan Cina-Cina yang anarki. Nauzubillah, summa nauzubillah. Mungkin itu saja dari kami. Kemudian diteruskan lagi sama saudara kami. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya kita pengen menggeruduk, kita masuk ke dalam gedung. Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Kalau setuju, ya kita mengucap dulu, ya kita khususan dulu buat kita semua, buat bapak-bapak polisi, buat bapak-bapak yang menjaga kita, buat kita semua. Semoga kita diberi keberkahan. Ya, semoga kita diberikan hidayah, semoga kita diberi kemampuan untuk melawan kezaliman, kemungkaran, ketidakadilan, kejahatan yang dilakukan oleh para pejabat-pejabat biadab bajingan. Ilahuna Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mari kita mengucapkan kalimat tauhid ya. Artinya kita tidak pernah gentar. Sesungguhnya Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mari kita mengucapkan kalimat tauhid. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya, siapa yang mau orasi silakan. Ya. Apa kita main musik dulu, musik. Dulu, ya silakan. Jangan musik. Oh, jangan musik langsung aja. Oke, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu, Bapak, perkenalkan, saya Mukmin Heriadi dari Banten. Hidup Banten! Hidup Banten! Kita cuman hanya satu minta. PIK 1 sudah terbentuk. Sekarang PIK 2 akan dibangun. Kami sebagai warga Banten cuman mengusulkan, Ibu, Bapak, cuman hanya sebagian orang yang menikmati PIK 1 dan PIK 2. Kami orang Banten dibeli tanahnya pun dengan harga murah, dibeli tanahnya pun mungkin dengan dipaksa. Kalau kami tidak kebagian tanah, kami harus kemana, Ibu? Kita harus kemana? Kita cuma hanya menuntut, satukan niat kita. Kita tidak mau tanah kita dibuat lagi PIK yang kedua. Ibu setuju? Kalau seandainya PIK 2 dibangun, apakah itu perlakuannya hampir sama dengan PIK 1? Saya yakin kalau PIK 2 dibangun, itu cuma orang-orang tertentu yang menikmatinya. Orang Banten pada kemana, Bu? Orang Banten ke pinggir. Orang asing datang. Orang yang punya duit bisa beli. Orang kita warga pribadi boro-boro mau masuk ke PIK 1. Penjagaannya sangat luar biasa. Nah, kita satukan niat kita. Kita satukan apa yang kita minta. Tolong para pejabat, tolong para penguasa, batalkan PIK 2. Setuju? Setuju? Kalau seandainya PIK 2 cuman hanya segelintir orang yang menikmati, kalau PIK 2 cuman hanya orang-orang tertentu yang menikmati, mana warga Bantennya? Mana warga Bantennya? Tidak ada kan? Hanya orang-orang yang punya duit. Padahal kita wajib bayar pajak. Padahal kita wajib
bayar pajak. Kemana duit kita? Kemana duit kita larinya? Hah? Kemana duit kita larinya? Jadi minta tolong Pak Presiden, Pak Prabowo, minta tolong, ini adalah suara-suara hati kita. Kalau seandainya itu PIK 2 emang banyak kemaslahatan untuk umat, kami tidak menolaknya. Kami tidak akan berdemo di sini. Tapi kami rasakan PIK 2 itu hampir sama dengan PIK 1. Kalau seandainya PIK 2 terus dibangun, mana warga Banten? Mana warga Cisoka? Mana warga Serang? Mana warga Tangerang? Saya yakin akan tersisihkan. Baik, terima kasih Ibu Bapak. Terima kasih sudah hadir. Saya yakin setiap yang hadir di sini adalah Allah akan catatkan menjadi ladang amal Ibu dan Bapak. Mudah-mudahan Ibu Bapak sehat selalu, panjang umur, perjuangan kita terus masih jauh. Setuju Ibu? Takbir! 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 Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Banten menggetarkan dan suara Banten menggoyangkan di gedung kementerian yang ditinggali oleh Bapak yang memang sengaja untuk meloloskan PIK 2. Maka dari itu kami panggil Bapak Mehmet Hakim dari APB TNI. Silakan naik. Yang sudah turun, silakan. Ya, selamat datang para tokoh-tokoh kita, tokoh-tokoh nasional kita yang pernah tidak, artinya yang tidak pernah mengenal lelah dalam perjuangan ini. Kepada Marwan, Abangda Marwan Batubara, Abangda, kepada Abangda Uyung, ya, dari UI ini, ya, dan juga Rizal Fadilah yang memang suara menggetarkan. Silakan Bang. Mau Bandung. Tokoh-tokoh nasionalnya. Oke, siap. Ya, oke. Nanti oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, para saudara-saudara kami, adik-adik kami, anak-anak kami, aparat kepolisian, semoga suara ini didengarkan. Amin. Menko Equin Erlangga, walaupun tidak tampak di sini, mudah-mudahan suara ini masuk lewat jendela-jendela gedung yang megah ini. Saudara sekalian, bahaya Cina itu nyata. Ingat itu. Ya, lewat kaki-kaki tangannya seperti aguan. Jangan sampai bisnis aguan itu bisa berkembang. Jangan hanya di Banten, di Tangerang, PSD 2, Antoni Salim, di Rempang, dan seluruh yang namanya PSN itu tidak boleh dilakukan oleh swasta. PSN semuanya harus dilakukan oleh orang kita sendiri. Ya, paling tidak BUMN yang masuk ke sana. Ingat ini. Ya, kalau proyek-proyek nasional dilakukan oleh swasta, kita patut mencurigai siapa yang ada di belakang ini. Jokowi misalnya, apakah murni dia akan memberikan uang sebesar triliunan rupiah kepada BSD dan PIK 2? Jadi yang bahaya itu bukan hanya PIK 2, BSD, Rempang, di Morowali, semuanya ini berbahaya buat kita. Lihat
Berapa banyak TKA Cina masuk ke Indonesia tanpa filter lagi. Hampir tiap malam tenaga-tenaga ini masuk ke Indonesia. Ya, tenaga-tenaga ini perlu makan, sehingga beras kita juga kekurangan. Akhirnya Indonesia impor. Para petani kita disuruh menyumbang orang-orang kaya. Ya, uang Indonesia semuanya, maaf, ada kurang lebih 80% numpuk di Jakarta. Yang 20% ada di daerah. Ini harus dihentikan. Anggaran APBN itu 30% di daerah, 70% ada di pusat di Jakarta. Ini harus diperbaiki. Kebijakan-kebijakan ekonomi tidak boleh lagi dilakukan oleh yang namanya Sembilan Naga. Kita deklarasikan perang lewat perang dengan Sembilan Naga atau perang dengan Cina-Cina jahat. Saudara-saudara kita, tidak semua Cina jahat. Ya. Dari 5% penduduk Cina di Indonesia, 4% diantaranya itu Cina-Cina Indonesia yang baik. Mungkin 0,5% aja yang jahat. Ingin menguasai uangnya, ingin menguasai kekuasaannya. Ini harus segera dihentikan. Tidak boleh ada lagi negara disetir oleh para pengusaha-pengusaha Cina ini. Ya, hati-hati, bahaya Cina itu nyata. Sejak tahun 1293, utusan Cina sudah datang ke sini, ke kerajaan Kertanegara. Tapi utusan itu disuruh pulang setelah COVID-nya dipotong. Kemudian tahun 94-nya, 2 tahun atau 3 tahun setelah itu, pasukan Cina datang ke Indonesia. Ada sekitar 20-30 ribu pasukan. Tetapi Kertanegara sudah meninggal. Akhirnya pengganti Kertanegara yaitu Jaya Katuang itu dibunuh. Jaya Katuang itu adalah yang membunuh Kertanegara, ya, mertuanya. Dan ini setelah diselesaikan, pasukan Cina sedang pesta pora di Indonesia, kemudian itu dihabisi oleh Raden Wijaya. Kita harapkan Prabowo itu menjadi Raden Wijaya kita. Ya, mudah-mudahan Prabowo menjadi presiden yang betul-betul tulus mencintai negeri ini dan tulus untuk memperbaiki negeri ini. Untuk itu, tolong kebijakan-kebijakan ekonomi itu harus berpihak pada rakyat. Kredit-kredit dari bank, terutama bank negara, bank pemerintah, itu sebaiknya 80-90% untuk orang-orang pribumi. Bukan untuk para pengusaha-pengusaha besar, tapi untuk para pengusaha-pengusaha kecil. Ya, sehingga uang beredar itu ada di daerah, bukan di pusat. Jangan sampai uang kumpul semuanya di pusat. Ya, ini berbahaya buat kemakmuran. Dengan beredarnya uang di daerah, kemiskinan akan otomatis turun dengan sendirinya. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Tolong Pak Erlangga agar turun dan dengarkan suara-suara kami ini. Semua dari kami bersuara yang sama. Kita nyatakan perang terhadap Aguan dan perang terhadap Sembilan Naga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Waduh, mantap ya. Mantan Bapak memang dari Bandung. Bandung lautan api. Jakarta pun juga lautan api. Siap kalian semuanya? Ya, kita panggil dulu kepada tokoh nasional kita, yaitu Abangga Marwan Batubara. Oh, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Bapak-bapak, para pejuang dan rakyat yang terhormat,
pada Bapak Polisi kami sampaikan bahwa acara ini sudah disiapkan dengan pemberitahuan dan berkoordinasi dengan Ordal, ya, para orang dalam sudah tahu. Ini bukan acara demo, ini adalah acara memaparkan kemenangan rakyat, ya, terhadap tadi sudah disampaikan masalah PIK, PSN PIK, dan kita tahu bahwa PSN PIK itu keluar izinnya adalah dari Menteri Perekonomian Bapak Erlangga. Oleh karenanya hari ini kita akan melakukan pertemuan dan untuk mendorong apa yang didorong dan direspon oleh Bapak Presiden bahwa tidak ada akan terjadi sesuatu pemukiman yang eksklusif. Oleh karenanya PSN yang sudah berlangsung lama, yang cukup menderitakan rakyat, yang bisa menjadi penjajahan, yang bisa menjadi negara dalam negara, hari ini kita akan bersepakat bersama bagaimana telah disampaikan para beberapa menteri, Bapak Prabowo, seperti Wahid, Nusron Wahid, dan lain sebagainya. Kita akan melakukan kemungkinan hari ini pencabutan atau pembatalan proyek PSN 2 PIK. Takbir! Dan rakyat semua sudah 6 bulan lebih mengawal ini, insya Allah akan memperhatikan dan akan turut melihat tentang proses apa itu hukum PSN itu apakah legal atau ilegal atau ada suatu penipuan yang tadi telah disampaikan bahwa ternyata PSN PIK itu sudah melampaui sampai ke Banten, melampaui dari lebih dari 9 kecamatan, dan ada hadir di sini tokoh-tokoh Banten akan menjadi saksi dan akan berbicara di forum ini. Oleh karenanya untuk memberikan paparan apa maksud hari ini seperti tadi sudah diundang, kami mohon Bapak Marwan untuk naik dulu ke panggung ini untuk menjelaskan dan kita akan melaksanakan. Ya, Pak Marwan Batubara. Dan kami undang Bapak Edi Mulyadi dan Bapak Refli Harun untuk memimpin acara di panggung ini. Sekarang ini kami tunggu sekarang juga. Bang Edi Mulyadi, tadi saya lihat sudah ada di bawah. Bapak Refli Harun, kami mohon untuk ke atas panggung. Ya, nanti akan dari beliau akan undang-undang tokoh-tokoh yang hadir. Dan silakan. Bang Refli, ditunggu. Bapak Edi Mulyadi. Bang Edi. Ya. Kami berharap para tokoh yang hadir walau hanya 2 menit menyampaikan sesuatu yang menyejukkan, ya, yang memberikan solusi. Dan alhamdulillah, ya, satu tokoh yang fenomenal, ya. Beliau tidak ingin terkenal, beliau hanya ingin terjadi penyelesaian yang baik, yaitu Bapak Said Didu. Ya, nanti biar Pak Ref. Nanti kita Pak Ref. Pak Edi Mulyadi, ini para tokoh sudah biar bisa segera bicara. Kami serahkan kepada Bapak Refli Harun dan Bapak Edi Mulyadi untuk memimpin acara ini. Bapak Refli, maaf, segera ditunggu. Oke, baik, karena host pemimpin acara Bapak Edi dan Bapak Refli belum naik, kami berikan waktu 5 menit pada tokoh Banten yang berjuang dari awal. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi Surali Sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Sudrajat dari Voice of Banten. Mana suara Banten? Mana suara Banten? Takbir! Saudara-saudara, bahwa proyek PSN PIK 2 adalah proyek swasta yang diberi label PSN, yang sebenarnya
harusnya terpusat di satu kecamatan, yaitu di Kosambi, tapi merambah ke 9 kecamatan. Jadi ada oligarki hitam yang menumpang di atas nama PSN. Ini adalah kebohongan publik, betul? Kita tidak butuh oligarki penjajah. Dan kita tahu bahwa PSN PIK 2 terlahir di ujung kekuasaan Jokowi. Jadi sangat mungkin ada kongkal-lingkong antara oligarki hitam dengan penguasa lama, yaitu Jokowi. Betul tidak? Oleh karena itu, karena bukan hanya PSN PIK 2 yang di Banten, tetapi kita tahu bahwa ada 14 PSN yang terlahir di 2004. Maka di 13 PSN yang lainnya wajib diaudit, ada keterlibatan Jokowi di sana. Sepakat? Oleh karena itu, kami di sini menyampaikan kepada Menteri Koordinator Perekonomian untuk mengevaluasi kembali apa manfaat PSN PIK 2 di Banten. Yang kedua, panjang laut dari Jakarta sampai ke Serang mencapai 70 km. Siapa yang bisa mengontrol laut yang luas itu? Siapa yang bisa mengontrol misalkan kapal selam mendarat atau berlabuh? Siapa yang bisa mengontrol datangnya imigran Cina datang ke PIK 2? Ini adalah penjajahan model baru. Ini adalah seperti negara dalam negara, bahkan oligarki bisa mengatur negara. Ini tidak benar. Takbir! Oleh karena itu kami meminta pada pemerintah baru dipimpin Presiden Prabowo untuk berdiri di atas kepentingan rakyat banyak, jangan mau diatur-atur oleh oligarki penjajah. Sepakat? Ini kita harus menyamakan persepsi sehingga kita lepas dari belenggu oligarki hitam yang hanya menghisap kekayaan Indonesia. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Lawan oligarki. Lawan oligarki. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini orasi pembuka. Maklum ya, hawa Banten yang sedang bergejolak yang tadi diwakili tadi. Ya, Insya Allah ke depan kita akan lebih terarah dari para tokoh yang hadir. Oleh karena sekali lagi saya undang Bapak Refli Harun dan Bapak Edi Mulyadi untuk memimpin acara ini. Setelah itu kemungkinan kita akan diterima di atas, ya, di atas atau di bawah saya nggak tahu. Yang penting di atas ya. Oke, ya. Kami silakan Pak Edi. Mana Pak Edi Mulyadi dan Bang Refli sudah di bawah tadi. Bang Refli. Banyak artis-artis yang ya. Baik. Ayo. Ya, nanti di tengah-tengah nanti akan ada bacaan statement atau sikap dari masyarakat tentang elaborasi tadi apa yang dilakukan terjadi di PIK, dan apalagi ada Pak Saididu yang insya Allah lebih sangat mengetahui dari mana awal proses-proses PSN ini. Kami silakan Bapak Edi Mulyadi, mana Bang Heri, Bang Refli. Tolong Bang Refli diminta untuk segera didorong fotonya nanti. Ya, fotonya nanti yang mau foto sama Bang Refli nanti. Ayo Bang Refli. Ya, Bang Edi. Bang Edi. Ya. Insya Allah mohon siap-siap Bapak Refli dan Pak Edi naik ke atas, akan segera undang Pak Marwan, Pak Saididu, dan oh gitu, nanti salah satu setelah orasi pertama nanti. Ya. Jadi mana? Jadi banyak sekali ini ya yang mau melakukan seremonial dari mak-mak, ingin memberikan daster atau pakai daster. Ya, insya Allah hari ini akan terjadi satu rekonsiliasi atau apalah pendudukan persoalan. Yang penting rakyat menang, yang penting proyek nasional yang entah dari mana keberadaannya
yang melakukan penderitaan, pengecaman dan penghardikan kepada rakyat, hari ini insya Allah akan titik soal awalnya akan kita pertemuan. Kami silakan. Ayo. Mana Bang Edi? Ya, karena sudah setengah 3 ya. Mana Pak Edi? Pak Marwan sama Pak Saidi mohon untuk karena kami berangkat ke atas. Sambil menunggu ini ada Mama ingin menyampaikan sebentar ya. Saya kasih waktu jangan lebih dari 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau namanya emak-emak ya, maaf karena Bang Dul ada di sana, dia sampai ada yang ngebuka resletingnya dan tutup. baik-baik semua. Untung aku pakai topeng ya, jadi nggak tahu dong aku siapa. Gak apa-apa, kita kenalan aja. Kami dari KNPRI, Koalisi Nasional Perempuan Indonesia. Hari ini kami hadir di depan Menko Perekonomian. Aku udah tampak kayak Pak Erlangga belum? Pak Erlangga, kami datang, kami ingin Anda turun menghadapi kami yang hari ini sudah rela datang paling jauh dari mana? Dari Banten? Dari Bandung? Dari Palembang? Dari Makassar? Dari Sumatera? Dari Medan? Hari ini kami membawa banyak sekali aspirasi karena begitu bobroknya negeri ini. Makanya kalau bahasa kami banyak campur-campur, ada bahas tentang polisi, ada bahas tentang pilkada, ada bahas tentang Jokowi. Tolong diterima karena inilah Indonesia saat ini. Pak Erlangga, kami minta Anda turun menemui kami semua hari ini. Mungkin ada perwakilan yang nanti akan diskusi dengan Bapak. Tapi sebelumnya kami emak-emak siap. Kita teriak, kita panggil. Bapak Erlangga, turun! Kalau Anda tidak berani turun, kami akan kasih Anda hadiah 1 buah daster. Ini dasternya nih. Pak, dasternya bagus kok, gak robek. Biasanya kan kalau mama diketeknya robek. Jadi ini daster akan kami hadiahkan kepada Bapak kalau Bapak tidak turun. Karena kami anggap Bapak adalah banci yang tidak mau menerima aspirasi dari masyarakat. Kami ingin PSN PIK 2 ini dibatalkan atas nama hukum, atas nama kesejahteraan, atas nama keadilan untuk rakyat Indonesia. Tetapi selain dari PIK 2, banyak lagi PSN lain. Kemarin kami mewakili dari Lampung. Ada juga pembangunan pagoda yang memakan uang APBD 28 miliar. Dan itu menyalahi aturan. Sekalian kami di sini, kami juga bawa poster-poster untuk bagaimana bobroknya polisi hari ini. Bentar. Kenapa? Silakan dibaca sendiri. KM 50, kasus Kanjuruhan, tidak ada yang selesai sampai sekarang. Kalau kata orang, ikan itu busuk dari kepalanya, maka kalau Kapolri sudah busuk kepalanya, kita minta Bapak Listio Sigit untuk mundur. Karena kami tahu bahwa polisi juga membackingi proyek-proyek besar. Tolong Bapak Listio Sigit untuk mundur, ini permintaan kami. Terima kasih. Semoga hari ini kita diberkati rahmat dari Allah, diberikan cuaca yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Ya, itu tadi menyampaikan perasaan dari mak-mak seluruh Indonesia ya. Saya kira kita bisa pahami, tetapi yang perlu kita yakinkan bahwa insya Allah negeri ini hari ini tidak akan seperti pada periode kemarin yang masih dipimpin tadi disampaikan adalah Bapak Joko Widodo. Ya, insya Allah
proyek PIK dalam waktu sekejap. Nyatanya Bapak Presiden Prabowo memberikan wewenang, mempersilahkan untuk membahas ini. Makanya kita hari ini berada di Menteri Perekonomian yang mengeluarkan izin-izin atas PSN itu. Oleh karenanya kami segera undang lagi Pak Refli Harun sama Edi Mulyadi untuk segera atas bisa mengundang segera menghadirkan ke atas Pak Marwan dan Bapak Said Didu untuk supaya mengkelirkan ya apa yang akan kita lakukan pertemuan pada siang hari ini. Apakah Bapak-bapak Ibu-ibu yakin kita akan bertemu dengan Bapak Erlangga di atas? Yakin ya? Oleh karenanya sekali lagi Bapak Refli Harun untuk bisa memimpin acara di atas sekarang juga. Bang Edi. Ya. Bapak Refli. Jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana rakyat Indonesia? Rakyat Indonesia mana? Oligarki mana? Oh, nggak ada. Oke. Kita kumpul di sini karena kita punya saudara-saudara kita di Banten khususnya yang sekarang dizalimi karena tanda tangan manusia yang berkantor di sana. Namanya siapa? Airlangga Hartarto. Ya, dia menandatangani daftar PSN. PIK 2 ada di daftar 218. Dengan status PSN-nya itu, maka aguan merampas tanah rakyat dengan harga sangat murah, Rp50.000 per meter. Ya, tapi kemudian dia jual dengan harga berapa? 20 juta, 36 juta, sampai 50 juta rupiah per meter. Zalim apa zalim? Zalim apa zalim? Yang rakyat nggak mau jual tanahnya dengan dalih PSN, maka dikriminalisasi. Tiba-tiba sertifikat hak miliknya dituduh ada pemalsuan. Ada pemalsuan, ada manipulasi, dan dipenjara. Salah satunya tadi ada di sini namanya Charlie Chandra. Mana Charlie Chandra? Ah, itu ya. Dia kemarin, dia orang Chinese ya. Tapi dalam konteks ini kita nggak ngomong rasara, nggak ngomong rasis. Kita ngomong soal keserakahan oligarki yang harus kita lawan. Di ujung sana ada pengacara kita, Bang Samsir Jalil, yang banyak membantu dan menjadi bagian dari tim advokasi kita. Kita sudah melakukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebelahnya ada si manusia merdeka yang pura-pura nggak dengar. Namanya Said Didu. Di sini tadi, nah itu masih dikeroyok emak-emak cantik, namanya Refli Harun. Si keren cadas. Refli Harun, mana Refli Harun? Di sana ada Medi Junarto dan tidak kalah pentingnya ada teman-teman dari Bandung, senior dari Bandung ya. Ada Rizal Fadila, ada Kang Mehmet, ada yang lain-lainnya. Wah, luar biasa, Bandung ini nggak ada matinya. Dan mahasiswa temannya mana lagi mahasiswa? Ini kok ada cuma 700, biasanya 2.500. Oke, kita tunggu teman-teman mahasiswa ya. Dan last but not least, yang paling penting, tidak pernah tinggal makhluk paling kuat di bumi, namanya ras emak-emak. Hidup emak-emak! Emak-emak mana? Mama ini penting. Selain berani luar biasa, logistiknya, lempernya, lontongnya jalan terus, ya kan? Roti-rotinya. Oke, sekarang kita panggil siapa duluan nih? Kita panggil dari Bandung dulu ya. Refli masih sibuk dengan para penggemarnya. Bang Marwan inisiator ya. Nanti aja, oke. Kita panggil dari Bandung. Tadi ada Kang Mehmet. Sekarang kita minta
Iya, tadi sudah ada. Kita minta Kang Safril Sofyan dulu. Kang Safril Sofyan, mangga. Mangga, ayo. Ayo, mangga. Silakan numpahkan unek-unek, tapi dilarang menghujat dengan kalimat-kalimat yang tidak bagus. Ya, nggak boleh bilang singanu anjing, gitu nggak boleh. Singanu nggak boleh bilang anjing, nggak boleh. Ya, si kupret biadab pasti boleh. Singanu monyet itu nggak boleh. Oke, Allahu Akbar. Lalaungan, Masya Allah. Ya, oke, kita kasih Kang Safril Sofyan dari Bandung. Mangga Kang, 5 menit wae nya. 2 menit aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah memperkasai pertemuan hari ini, yang sebenarnya diinginkan lama oleh teman-teman kita dari Bandung. Ya, dan juga banyak organisasi yang telah diundang oleh Pak Marwan, yang diantaranya saya lihat ada dari kelompok aspirasi, ada juga dari ya Pak dari FPI belum muncul ya, Pak Munarman belum, lalu dari ARN, ada juga dari Banten yang pakai seragam loreng, itu dari APP TNI. Dan ini memperlihatkan betapa masyarakat kita sangat tersinggung dan sangat benar-benar marah terhadap kelakuannya rejim Jokowi. Pada saat mau mundur masih melakukan kelakuan jahat dengan mempertukarkan ibu kota yang jadi impiannya dengan apa? Dengan PSN yang diberikan kepada Akuan. Artinya Jokowi adalah penjahat. Akuan adalah juga penjahat. Kenapa demikian? Karena dia setelah diberikan PSN yang harusnya cuma 17.000 hektar, 1.700 hektar menjadi 6.000 lebih. Beberapa kecamatan yang tidak ada PSN diambil alih. Artinya sangat pantas kalau tadi ada spanduk-spanduk yang menyatakan tangkap dan adili Jokowi, tangkap dan adili Aguan. Dan tentunya proksinya adalah Airlangga yang duduk di gedung ini. Kita tidak mau kalau seorang Menko yang telah dipilih ternyata memperdaya rakyatnya. Untuk itu kita minta Airlangga harus mundur dari kementerian. Prabowo juga harus bertanggung jawab kalau Airlangga tidak mundur. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Jokowi ditangkap diadili, setuju nggak? Setuju nggak? Mana yang setuju? Ada yang setuju nggak kalau Jokowi ditangkap dan diadili? Dosa-dosa orang ini terlampau banyak, saudara sekalian, ya. Sudah mengangkangi konstitusi, membegal undang-undang, kemudian menyusahkan banyak rakyat dengan PSN-nya, ya kan? Nah, sekarang kita dengar dari Bandung lagi, Muhammad Rizal Fadila. Ayo Kang, mangga Kang. Siap-siap yang lainnya. Kang Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah kita berkumpul bersama dalam acara mengkritisi program PIK 2 yang kita semua sepakat itu adalah program zalim, program yang tidak adil, program yang menderitakan rakyat.
Untuk ini 5 hal saja yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah bahwa program PIK 2 ini berbasis pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang kemudahan PSN. Artinya program strategis nasional itu dimudah-mudahkan, baik perizinan, transaksi, penyiapan, perencanaan, pengadaan, sampai juga mengenai pembelian dan pembayaran. Jadi harus dimudah-mudahkan. Itu PP 42 2021. Tapi akarnya itu adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Omnibus Law. Yang kita semua tahu, Undang-Undang Cipta Kerja ini memihak kepada penguasa, memihak kepada pengusaha, memihak kepada pemilik modal. Walaupun namanya Cipta Kerja, tapi pekerja tidak diuntungkan. Bayangkan PSN ini adalah organik atau derivasi dari Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerjanya saja brengsek, saudara-saudara sekalian. Pasti organiknya brengsek juga, betul tidak? Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah dibatalkan oleh MK. Tapi Jokowi licik. Dibikin perpu. Perpu disetujui oleh DPR, jadi undang-undang lagi. Isinya mah eta-eta kene. Isinya itu juga. Jadi PSN ini dalam rangka implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja. Satu poin itu, berarti nggak bener lah aturannya ke bawahnya itu. Termasuk Permenko 6 tahun 2024 sebagai implementasi dari PP 42 tahun 2021. Nggak bener lagi. Di mana dalam Permenko, BSD dan PIK 2 jadi proyek strategis nasional. Padahal Bapak Ibu yang kedua ini, BSD milik Eka Cipta Wijaya, Sinarmas, dan PIK 2 milik Aguan, ASG, Agung Sedayu Group, dan Antoni Salim, Salim Group. Ini 3 naga ini, 3 naga. Itu diberi PSN. Padahal itu bukan proyek strategis. Bukan proyek strategis. Apalagi nasional. Bukan. Yang strategis itu kalau ada unsur pemerataan. Yang strategis itu kalau menguntungkan masyarakat banyak. Ini program ini nggak ada hubungannya dengan itu. Jadi bukan program strategis dan bukan program nasional. Itu program strategis personal. Jadi personal. Yang ketiga, ini tukar guling, saudara-saudara sekalian. Boleh juga tukar bantal. Dua-duanya sebantal. Yaitu antara IKN yang tidak ada investor asing, Aguan mengkoordinir naga-naga di IKN. Jadi untuk melepaskan malunya Jokowi, kerja Aguan, prestasi Aguan dibayar dengan proyek strategis nasional di PIK 2. Jadi PIK 2 dan IKN tukar guling antara kepentingan
Jokowi dan kepentingan Aguan. Yang keempat, kalau begitu tangkap Aguan. Tangkap Aguan. Karena Aguan telah menyalahgunakan PSN. Harusnya 1.755 hektar PSN. Ini sampai 35.000 hektar PSN-nya. PIK 2 menyalahgunakan. Kemudian juga hutan lindung belum dijadikan ke hutan konservasi. Sudah diolah, sudah digunakan. Artinya banyak pelanggaran di sana. Belum RT RW, RDTR. Belum lagi kolusi dengan para pejabat setempat. Jadi Aguan ini harus ditangkap, saudara-saudara sekalian. Melanggar hukum dia. Yang kelima, terakhir, bukan hanya Aguan yang ditangkap, Jokowi juga. Sumber masalah itu Jokowi. Kalau mau menyelesaikan masalah, mulai dari Jokowi. Tangkap, tahan, adili Jokowi. Insya Allah kita akan benahi negara ini. Insya Allah kita akan tata kembali negara ini. Setelah ada kolusi yang berbau korupsi antara penguasa masa Jokowi dan Aguan yang mewakili 9 naga. Teluk Naga itu adalah perahu besarnya Cina yang datang ke Pulau Jawa, ada simbol naga. Oleh karena itu di PIK 2 pakai simbol naga sekarang. Itu adalah pecinan. Itu kawasan percinaan. Jadi kita Bumi Putra, kita rakyat Indonesia harus mengembalikan lagi ke proporsinya. Kembalikan hak rakyat Bumi Putra kepada Bumi Putra. Pecinan kawasan tidak boleh ada. Negara, di dalam negara harus dirontokkan, dirapuhkan. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, Prabowo harus mencabut status PSN, membatalkan PIK 2 dan mengembalikan hak-hak rakyat kepada pemiliknya. Setuju kita untuk melawan kezaliman? Setuju untuk melawan kawasan pecinan? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Mana? Allahu Akbar. Mana? Allahu Akbar. Nah gitu. Mau lawan Aguan Allahu Akbar males. Jadi kalau Bang Ahmad lagi aja, Muhammad Rizal Fadila mengatakan PSN harus ada pemerataan, itu sudah dipenuhi teman-teman sekalian, yaitu rumah rakyat diratakan. Ya, pemerataannya rumah rakyat diratakan, tambaknya diratakan, sawahnya diratakan. Ya, begitu ya. Oke, kita dengerin sekarang dari mahasiswa. Mana mahasiswa yang mau tampil? Arif, ada Arif? Arif, ayo Arif. Kita mau dengar dulu 98 kan mahasiswa bergelora nih, menggelegar. Apakah mahasiswa masih menggelegar bergelora? Apa sudah tunduk ditipuk duit sama Aguan? Coba mahasiswa yang ini kayak apa ini? Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Tangkap Aguan! Adili Jokowi! Aktivis 98. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat miskin dan tertindas! Hidup perempuan yang melawan! Teman-teman, pada kali ini
Kami datang mewakili daripada aspirasi masyarakat Indonesia dan mewakili daripada mahasiswa itu sebagai agen perubahan, agent of change, yang dimana pada pembangunan PIK tersebut itu telah menciderai hak-hak daripada masyarakat Indonesia, hak-hak masyarakat miskin yang ada di Indonesia. Apakah kita akan diam dengan hak kita ditindas? Apakah kita akan melawan? Allahu Akbar! Hal itulah yang ingin kami tuntut kepada hari ini kepada Pak Airlangga Hartarto, di mana hak-hak masyarakat haruslah diadili dan diamani sebagai kebijakan pemerintah dan Indonesia sebagai negara hukum dan merupakan negara demokrasi. Dalam asasnya itu adalah Vox Populi Vox Dei, yang dimana suara rakyat adalah suara Tuhan. Jadi suara rakyat adalah suara tertinggi dalam negara kita pada saat ini. Hal inilah yang ingin kami sampaikan. Pentingnya bahwa negara kita harus menjamin hak-hak rakyatnya, yang dimana pada PIK ini telah menciderai daripada harta daripada masyarakat sendiri. Dalam hukum agraria, tanah tersebut dibeli dengan harga murah, tidak sesuai dengan harganya. Tuan-tuan dan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, perlunya kita melakukan upaya untuk mengembalikan hak-hak kita. Dan dimana hak-hak itulah yang menjadi hak konstitusional kita sebagai rakyat Indonesia. Indonesia adalah negara hukum. Jadi hukum itu ada untuk menjamin dan keselamatan dan kesejahteraan daripada rakyat Indonesia itu sendiri. Bukanlah hukum untuk menciderai daripada hak daripada masyarakat itu Indonesia itu sendiri. Dapat kita lihat bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dalam representasinya hukum sekarang itu lebih ke arah pro kepada pemerintahan, pro kepada oligarki, pro kepada penjajahan di atas Indonesia, yang dimana penjajahannya bukanlah hanya dengan penjajahan dari segi militer, tetapi sekarang penjajahan dari segi ekonomi. Dapat kita lihat bahwa masyarakat kita banyak yang tidak mampu, bahkan pada PIK itu alangkah sayangnya rata-rata lahan dan pendidikan institusi dalam mengembangkan pendidikan itu yang telah dijamin dalam pasal 28 bahwa rakyat itu, masyarakat itu berhak untuk mendapatkan pendidikan dan telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar kita dan sebagaimana nilai konstitusi daripada kita itu sendiri. Maka perlulah kita untuk bersuara, tuan-tuan sekalian. Janganlah kita diam daripada tindasnya ini. Profesor Sacipto Raharjo pernah mengatakan, hukum itu dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Yang dimana hukum itu adalah representasi dari pengamanan untuk manusia itu sendiri, bukan hukum itu untuk kepentingan daripada pemerintah, pejabat, dan pada oligarki. Mungkin hal itulah yang dapat saya sampaikan. Maka kita harus semangat. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup rakyat miskin yang melawan. Dan sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, itu mahasiswa kita belum menggelegar ya. Coba satu lagi kita tes lagi nih, menggelegar kan satu lagi. Ini dari UIN Jakarta. Siapa namanya? Sultan. Sultan. Namanya Sultan. Saya tidak mau kalah dengan ibu-ibu. Kita disatukan oleh laut yang sama. Kita memakan ikan yang sama. Dan bagian bagi ikan yang paling enak adalah kepala. Tetapi kepala ikan lebih bergizi daripada kepala negara. Setuju? Perkenalkan, saya Sultan Ridho Arab. Saya berada di Sumatera Utara, mahasiswa UIN Jakarta. Hari ini kita mempunyai tujuan yang sama, aspirasi yang sama, bahwa reformasi tanpa hukum hanya sebagai alat penindasan, bukan jalan keadilan. Setuju? Hari ini Jokowi dan Airlangga sudah menjadi orang-orang yang membuat rakyat yang meresah. Orang-orang yang terzalimi sudah banyak di negara Indonesia ini. Kita tahu bahwa doa orang-orang yang terzalimi akan terkabul. Setuju? Saya yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membahas semua itu, akan membalas semua kelicikan yang dibuat oleh Airlangga dan Jokowi. Kita menyaksikan kasus demi kasus yang mencederai rasa keadilan publik.
Apa ini yang dinamakan yang sejatinya hukum memihak pada keadilan dan kebenaran? Inilah orang-orang yang merusak negara kita sendiri. Oligarki di mana-mana. Jadi kenapa Indonesia tak pernah maju? Sedangkan Korea Selatan bisa maju. Padahal sama-sama dalam daratan. Kenapa Singapura bisa meraju? Padahal dia berada di tengah-tengah Laut Jawa. Alasannya cuma satu. Kalau Korea Selatan dan Singapura, mereka masih takut dengan aturan. Sedangkan Indonesia, Tuhan saja tidak ditakuti. Setuju? Sekian dari saya untuk hari ini. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup masyarakat Indonesia. Sip, sudah menanjak ya. Kita ada si manusia merdeka, kalau nggak kita manfaatkan rugi banget. Setuju ya? Kita minta Said Didu naik panggung ya. Oke, kita undang Muhammad Said Didu. Manusia merdeka, fotonya udahan dulu. Halo, siap. Kita mau dengerin bagaimana Aguan telah memanipulasi hukum. Jatahnya cuma 1.755 hektar, tapi dia merambah sampai 8 kecamatan seluruh Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Serang di Kecamatan Tarara. Yang menurut Said Didu jumlahnya bisa mencapai 100.000 hektar. Silakan. Wih, goyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harus menghadap ke kantor teman saya, Insinyur Airlangga Hartarto, MT. Beliau teman lama saya. Saya bekerja di pemerintahan, Bapak beliau masih menteri, dan Pak Hartarto. Pak Airlangga masih sekolah di luar negeri. Pak Airlangga, saya hampir 10 tahun rapat terus di dalam kantor Bapak. Jadi saya agak hafal semua ruangan yang ada di kantor Bapak. Izinkan saya sebagai teman di depan kantor Bapak ingin menggugah hati Bapak. Menggugah almarhum perjuangan Bapak Pak Airlangga, Insinyur Hartarto, yang kita kenal Menteri Perindustrian yang membangun banyak industri. Jangan sampai di tangan Bapak itu semua hancur oleh Bapak, kebijakan Bapak. Pak Airlangga Hartarto yang saya hormati, kami 10 tahun bermitra dengan Bapak. Saya di pemerintahan, Bapak di DPR. Bapak adalah mewariskan Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia dari Bapak ke saya. Nilai-nilai keinsinyuran masih ada di hati Bapak. Dan saya berharap Bapak kembalilah ke jalan yang benar. Pak Airlangga Hartarto yang saya hormati, saya tidak berkepentingan untuk ketemu Bapak. Dan izinkan saya ada di luar bersama rakyat, karena saya melihat Bapak semakin jauh dari harapan saya selama ini kami bergaul. 10 tahun terakhir, Bapak menjadi anak buah Joko Widodo. Saya berharap Bapak masih tetap seperti yang dulu, tapi hanya dirusak oleh Joko Widodo. Dan saya mengingatkan, Presiden Bapak sekarang bukanlah Joko Widodo, tapi Jenderal Prabowo Subianto. Apakah Bapak masih tetap menjadi anak buah Joko Widodo, ataukah sudah rela menjadi anak buah Prabowo Subianto? Saya berharap yang pertama, yang terakhir, Bapak Anda meninggalkan Joko Widodo. Tapi saya bergembira juga bahwa Bapak salah satu menteri yang kelihatannya belum sowan ke Solo. Saya nggak tahu, siapa tuh besok Bapak juga dipanggil ke Solo lagi. Nah, Pak Airlangga Hartarto, teman saya, Bapak menandatangani lebih 200 PSN. 221. Di tangan Bapak semua itu akan dipertanyakan tanggung jawabnya di dunia dan di akhirat.
Itu tanggung jawab Bapak. Dan Pak Airlangga Hartarto sebagai teman Muhammad Said Didu di depan kantor Bapak menyampaikan bahwa sebagian besar PSN yang Bapak tanda tangani itu dimanfaatkan untuk korupsi, untuk merampok hak rakyat, untuk menggusur rakyat. Dan sebagai pengambil kebijakan publik yang ditugaskan oleh rakyat, Anda tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Mungkin Anda masih bebas sekarang, tapi di kemudian hari akan terungkap dan bisa kena hukum. Jadi saya mengingatkan Pak Airlangga sebagai teman, saya tidak rela Bapak menjadi korban keinginan dari Joko Widodo dan oligarki. Kecuali Bapak memang sudah menjadi bagian dari mereka. Jadi izinkan saya hari ini saya datang ke kantor Bapak sebagai teman untuk mengingatkan Bapak agar menghentikan semua ini. Bapak duduklah dengan tenang. Umur kita belum tentu panjang. Duduklah tenang-tenang, masih ada ruang untuk diampuni. Apalagi kalau ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai nafas terakhir masih bisa diampuni. Ini masih ada waktu untuk ini. Nah, semua yang terjadi, dan Bapak pasti agak paham dan pasti paham bahwa pemberian PSN kepada swasta itu sebenarnya melanggar Undang-Undang Keuangan Negara, karena tidak boleh ada namanya penunjukan langsung kepada pihak manapun terhadap pengolahan atau pengambilan aset negara. Itu harus dilelang, dan Anda menyerahkan hutan lindung, pantai, laut, aset-aset negara lain, termasuk di Rempang, di berbagai bagian negara ini PIK 2, itu tanpa lelang. Tanpa lelang, dan Anda harus hanya menyerahkan kepada mereka dan bernegosiasi, itu melanggar Undang-Undang Keuangan Negara. Jadi saya ingatkan, sebagai teman yang paham undang-undang, penasehat hukum kami sudah membaca itu. Bagaimana hutan mangrove Anda serahkan kepada PIK 2 tanpa lelang. Bagaimana pantai Anda serahkan ke PIK 2 tanpa lelang. Apa hak Anda? Tidak ada haknya menteri melakukan itu. Jadi celah-celah hukum kami sudah siapkan. Bukan karena tidak menyukai Pak Airlangga Hartarto, tapi saya menyayangi Anda sebagai teman. Itu bentuk sayang saya kepada saudara Airlangga Hartarto, teman lama saya. Saya ulangi, saya bekerja di pemerintahan sejak bapak beliau masih menteri sampai beliau jadi menteri. Itu saya masih bekerja sama beliau. Dan saya menganggap bahwa rusaknya Airlangga Hartarto karena terlalu patuh kepada Joko Widodo. Itu kesimpulan saya. Sekali lagi, tentang PSN PIK 2 saya pikir sudah kita bahas. Tujuan kita hari ini hanya menyadarkan kepada pemerintah bahwa masih ada jalan balik ke jalan yang benar setelah disesatkan oleh Joko Widodo bekerja sama dengan oligarki yang berkantor pusat di pantai utara Jakarta. Itu kerjasama mereka. Saya tidak tahu apakah teman saya Pak Airlangga Hartarto masuk bagian dari hubungan itu. Saya berharap Bapak tidak termasuk. Pada Pak Polisi, terima kasih banyak. Saya tadi lihat Pak dari Betawi diturunkan dari mobil, dibantu oleh Pak Polisi untuk mengantar masuk menghadiri orasi ini. Insya Allah Pak Polisi, kami ada di sini untuk Bapak, untuk keluarga Bapak, untuk anak-anak Bapak, agar tanah tidak dirampok oleh mereka. Agar Bapak, keluarga Bapak di mana-mana masih bisa punya hak tanah, bukan diambil oleh oligarki. Jadi itu harus ada ditanamkan. Wahai aparat, jangan membenci kami. Kami membela keluarga Bapak, kami membela masa depan anak cucu Bapak. Bukan kami melawan Bapak.
Kalau Bapak nggak berani melawan, izinkan kami jangan dilarang melawan para oligarki yang ingin merampok negeri ini. Itu saja yang kami minta. Itu saja yang kami minta. Dan insya Allah hasilnya akan Bapak nikmati oleh keturunan Bapak semua. Terima kasih. Sekali lagi, ini bukan perjuangan PSN PIK 2. Ini adalah perjuangan rakyat Indonesia di seluruh Indonesia agar oligarki tidak mengambil tanah rakyat di seluruh Indonesia atas nama PSN yang dibuat oleh Menko Perekonomian Insinyur Airlangga Hartarto MT yang ditandatangani oleh beliau. Sekali lagi Pak Airlangga, saya hormat ke kantor Anda sebagai teman dan mengingatkan Anda sebagai teman agar kembalilah ke jalan yang benar yang telah dirusak oleh Joko Widodo selama 10 tahun. Presiden Anda sekarang adalah Prabowo Subianto. Prabowo Subianto itu intinya ingin mensejahterakan rakyat. Sangat berbeda dengan Joko Widodo yang hanya ingin menyerahkan bangsa ini ke oligarki dan ke dinasti mereka. Sadarlah, wahai temanku Insinyur Airlangga Hartarto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Manusia merdeka! Manusia merdeka bukan cuma saya Didu, tapi kita semua seharusnya. Betul ya? Jadi kali ini saya Didu menggunakan hati dengan hati. Wah, lewat hatinya dia menyentuh hati Airlangga Hartarto. Katanya tadi Airlangga Hartarto menjadi rusak karena dekat-dekat dengan Jokowi. Jadi siapa biang masalahnya? Biang masalahnya siapa? Tangkap adili, ya. Di ujung tadi saya Didu mengingatkan bahwa presiden kita sekarang namanya Prabowo Subianto. Jadi buat Airlangga Hartarto, bekerjalah untuk Prabowo Subianto, betul nggak? Menteri-menteri lain bekerjalah untuk Prabowo Subianto, betul nggak? Supaya tidak lagi bekerja untuk Jokowi yang masih sibuk cawe-cawe kagak puguh, ya. Oke, nanti akan ada pernyataan sikap yang disampaikan Bang Marwan Batubara. Tapi sebelum itu kita minta si keren cadas Refli Harun ke depan. Naik ke panggung. Refli Harun, Allahu Akbar. Sambil menunggu Refli ke atas, ini kita ucapkan terima kasih kepada jawara-jawara kita. Lihat pimpinannya walaupun di atas di atas kursi roda tetap semangat. Hidup Kang ya. Belakangnya ada Jenderal Kumis, Majen Sunarko. Di sudut lagi di sana ada Eka Jaya ya, jawara dari pejabat ketua umumnya. Silakan. Gagas! Iya. Gagas. Oh. Gagas. Oi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caras. Kawan-kawan semua, kita berdiri di sini bukan karena kita tidak ada kerjaan. Kita berdiri di sini karena kita sudah selesai dengan diri kita. Karena itu kita memikirkan orang lain. Orang lain itu adalah mereka yang dilemahkan, mereka yang dihinakan, mereka yang tidak dilindungi hak-haknya. Jadi kawan-kawan semua, tujuan bernegara itu adalah mensejahterakan masyarakat seluruhnya, melindungi masyarakat seluruhnya, mencerdaskan masyarakat semuanya, bukan hanya untuk sebagian golongan saja. Jadi saya ingin mengungkapkan sedikit rahasia. Ada teman saya yang mengatakan, kenapa Refli Harun kok sentimen dengan PIK 2? Kenapa Refli Harun sentimen dengan Aguan? Saya katakan, saya tidak sentimen dengan siapapun. Saya tidak sentimen dengan Aguan. Tidak sentimen dengan PIK 2. Tetapi
Bila mana ada ketidakadilan dan ketidakbenaran, maka disitulah kita berdiri dan berbicara. Jadi bukan soal siapa dan mengapa, tetapi soal sikap yang lurus dan benar. Jadi kawan-kawan semuanya, dalam sikap yang lurus dan benar, dalam negara yang tidak banyak kebenarannya ini, kita mungkin berada terus di jalan yang sepi. Tidak apa-apa. Teman-teman kita sudah enak-enakan di Senayan. Kalau dulu ketika menjadi oposisi, bersama-sama kita di jalan, sering mengkritik di media sosial. Tetapi begitu sudah enak-enakan di kursi, baik di legislatif maupun eksekutif, diam saja. Mengirim doa saja tidak. Jadi kalau ada kegiatan, ya terpaksalah. Yang saya undang adalah Edi Mulyadi, Said Didu, Marwan Batubara. Saya tidak bisa lagi mengundang teman saya, Fahri Hamzah, Fadli Zon, ya, karena mereka sudah menjadi bagian dari kekuasaan dan agak enak hidupnya sekarang. Dari dulu juga enak, tapi dulu enak dan kritis. Tapi sekarang enak dan menikmati. Jadi agak beda. Jadi jangan harap di antara kita ini Anda akan melihat para anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRD. Padahal secara teoritis harusnya mereka yang ada di sini untuk mendengarkan aspirasi rakyat yang diwakilinya. Tidak hanya gedung sana yang mendengarkan, tetapi juga wakil-wakil kita di DPR dan DPRD. Saya tadi menengok ke sana, ya. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia 2024. Teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju. Anda percaya kantor ini punya komitmen? Biasanya kalau ada kantor yang nulis-nulis begitu, makin tidak bisa dipercaya. Saya sebenarnya agak protes dengan Prabowo Subianto, ya. Kemarin ceritanya beliau dilengserkan karena ancaman-ancaman sprindik. 11 katanya sprindiknya, ya. Langsung lengser dari ketua umum partai besar, partai pemenang nomor 2 di pemilu 2024. Tetapi kenapa kemudian masih bertahta di singgasananya? Apakah demikian takutnya Prabowo Subianto dengan Joko Widodo? Kalau tadi Mr. Said Didu mengatakan problemnya ada di Jokowi, problemnya ada di Joko Widodo, saya sedikit apel kepada kita semua, kepada kawan-kawan semua, kepada siapapun yang mendengarkan, bahwa presiden hari ini bernama Prabowo Subianto yang katanya mau memberantas korupsi. Dia baru saja mengatakan, kalau ada pelanggaran hukum, saya akan tindak sendiri. Jadi kawan-kawan semua, dalam struktur kenegaraan kita, presidenlah yang harus bertanggung jawab. Kenapa kemudian yang terjadi kita kok mengasihani presiden? Agak bingung saya. Prabowo Subianto sudah memiliki segala kekuatan, segala power untuk melakukan apa yang dia idamkan. Melindungi rakyat, mensejahterakan rakyat, mencerdaskan rakyat. Tetapi kenapa belum dia lakukan? Apakah kita masih ingin memberikan toleransi? Mau kasih toleransi atau tidak? Masih toleransi atau tidak? Secara teoritis, harusnya kita tidak bisa berikan lagi toleransi. Karena dia sudah berkuasa. Kalau tadi in waiting dalam kekuasaan, belum dilantik, ya bolehlah.
karena dia takut nanti pelantikannya gagal. Ini sudah tanggal 13 Desember, November, Desember, sudah lebih dari 1,5 bulan. Apa saya yang salah ya? Saya tidak merasakan ada pergantian kekuasaan. Sepertinya masih yang lama penguasanya. Prabowo masih di bawah bayang-bayang Jokowi. Jokowi di bawah bayang-bayang 9 naga. Jadi di negara ini sesungguhnya siapa yang berkuasa? Bisa jawab atau tidak? Siapa yang berkuasa? Jadi secara de jure hukum yang berkuasa adalah Prabowo Subianto. Tapi secara de facto yang berkuasa adalah Edi Mulyadi. Edi Mulyadi, engkau di rumah saja, Mulyono dan kawan-kawan. Ya, jadi sobat RH sekalian, ya, karena saya menganggap semuanya sobat RH ya, kecuali yang bukan sobat saya. Bapak polisi ini subscriber RH channel, jangan khawatir ya Pak polisi ya. Terima kasih banyak Pak. Kalau Bapak jadi jenderal, pastikan jangan jadi Jenderal Sambo ya. Pastikan berbuat untuk rakyat banyak. Pastikan jangan cawe-cawe di pemilu. Jangan jadi parcok. Parcok itu adalah partai coklat yang biasa kita makan. Ketua umumnya yang mulia Joko Widodo. Jadi kawan-kawan semuanya, kita di sini memperjuangkan kepentingan masyarakat. Ada cara berpikir yang salah dari penguasa. Jadi kawan saya itu mengatakan, kan enak kalau nanti PIK itu seperti Singapura, kita bisa bangga. Kawan-kawan semua, Singapura seperti itu adalah satu kesatuan negara. Anda bisa bayangkan, negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang janjinya untuk mensejahterakan seluruh rakyat, tiba-tiba hanya ada segelintir tanah yang makmurnya luar biasa, punya akses ke luar dunia, masyarakat penduduknya kaya raya, tapi itu hanya di sebagian kecil tempat dari Republik Indonesia. Itu bukanlah cara bernegara yang benar. Cara bernegara yang benar itu adalah kesejahteraan bagi kita semua, bukan kesejahteraan bagi segelintir orang saja. Jadi kalau di antara kita makan, semua harus makan. Tidak boleh ada satunya kayanya minta ampun, tetapi yang lainnya miskin sampai makan pun tidak bisa. Bukan itu cita-cita negara kita yang sudah digariskan oleh the founding parents kita. Cita-cita negara kita adalah makmur bersama, bukan makmur sebagian. Ingat, makmur bersama, bukan makmur hanya segelintir orang saja. Permasalahan kita sejak zaman Orde Lama, Orde Baru, dan sekarang Orde Reformasi adalah ketimpangan yang luar biasa. Dan sekarang ketimpangan itu makin menjadi-jadi. Bahkan kalau di rata-rata pendapatan per kapita kita, ketimpangan itu sudah 1 juta kali. Coba bayangkan. Di antara mereka yang mendapatkan pendapatan rata-rata 4.000-5.000 dolar per kapita, dengan 40 orang terkaya di Indonesia, kesenjangannya sudah 1 juta kali. Bayangkan, bapak-bapak polisi ya, kita tahu gaji bapak kecil, tapi lebih baik karena di sini kita semua nggak ada gaji. Kita melakukan sesuatu itu voluntarily, nggak ada yang membayar. Jadi bedanya adalah bapak tegak di sana, ada yang bayar, kita yang bayar, karena dibayar dari pajak negara. Kita berdiri di sini, nggak ada yang bayar. Kita swadaya. Ada yang dari Banten, dari Bandung,
yang namanya Rizal Fadila. Mana Rizal Fadila? Rizal Fadila kalau ada orasi seperti ini bolak-balik naik travel. Nggak ada sponsor. Makan pun sudah susah dia sekarang. Karena uangnya untuk naik travel. Tetapi kita bahagia. Karena kita sudah selesai dengan diri kita masing-masing. Oh, ada azan. Saya sengaja memang. Makasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah والصلاة القائمة أتي سيدنا ونبينا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, berikanlah kami mukjizat-Mu ya Allah, berikanlah kami karamah-Mu ya Allah. Orang-orang yang zalim kepada kami, hukumlah mereka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjut lagi ya, dikit lagi. Ya, sedikit lagi ya. Karena saya lihat ini yang datang kurang semangat. Coba kita semangatkan sedikit ya. Takbir! Allahu Akbar! Bagaimana kita mau mengalahkan PIK 2 kalau tidak militan dan jumlahnya sedikit? Tetapi jangan salah ya. Jumlah itu tidak penting. Yang paling penting adalah keberanian dan hati nurani. Keberanian kita untuk menentang dan menantang ketidakbenaran. Kalau kita bicara soal kebenaran, tidak peduli kita cuma satu orang. Menghadapi sejuta orang pun kita tidak boleh mundur. Karena kita membela keyakinan dan kebenaran. Hidup kebenaran! Merdeka! Takbir! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasnya jangan lupa. Jadi saya nggak nyesel nyuruh replika atas, karena saya diangkat menjadi penguasa negeri ini. Ada ceknya tuh, cek. Oke, Bang Marwan siap baca ya. Oke, ini sekarang Bang Marwan Batubara baca pernyataan dulu. Setelah itu saya serahkan pada Jul untuk memimpin acara kita. Nanti ada menu, ada Bang Eka, ada Jenderal Narko dan sebagainya ke atas panggung. Silakan. Tanggap Jokowi! Tanggap Jokowi! Adili Jokowi! Biang kerok masalah! Marwan Batubara. Terima kasih Bang Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini akan saya bacakan isi surat kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartanto, temannya Pak Said. Ya. Nah, ini ada 6 pertimbangan, lalu ada 7 tuntutan. Nah, sebelum saya teruskan, saya menyampaikan sedikit latar belakang bahwa acara ini sudah lama kita rencanakan, termasuk juga kita akan mengunjungi kantor PIK ya atau PANI di PIK 1. Tapi baru ini yang terlaksana. Nanti setelah itu kita juga akan melakukan berbagai aksi-aksi advokasi selanjutnya, termasuk yang segera kita juga akan kembali datang ke korban gusuran Aguan Jokowi di Tangerang bagian utara sana di Banten ya. Jadi saya berharap kita semua ini siap untuk terus melakukan aksi melawan rezim oligarki pimpinan Jokowi dan Aguan Salim. Setuju? Oke, jadi saya sudah mencatat nih janji-janjinya dan juga itu disaksikan oleh Allah ya. Jangan sampai nanti begitu diajak ada yang mundur ya, melanggar janji. Nah, jangan sampai seperti itu. Baik, sekarang saya bacakan. Ya, tadi saya sedikit mau menyinggung yang disebut Pak Said ya. Jadi Airlangga itu memang dulu teman beliau. Dan sekarang pun itu dikatakan sebagai teman untuk mengingatkan. Tapi faktanya karena Airlangga Hartarto itu sudah menjadi bagian dari oligarki yang menzolimi dan menindas rakyat, maka bagi kita sebetulnya dia bukan teman tapi adalah musuh rakyat. Ya, jadi sekarang kita datang nih ke depan kantor musuh rakyat, salah satunya yang menjadi antek-antek oligarki adalah Airlangga Hartarto. Ya, catat itu. Ya, ini nanti akan kita kirim secara tertulis. Terserah kalau kita mau diterima, nanti kalau tidak pun kita akan sampaikan. Syukur kalau nanti bisa diberi kesempatan untuk masuk. Ya, minimal kalau saya bacakan isinya nanti sudah tersiar untuk difahami seluruh rakyat, termasuk difahami, dicamkan oleh yang namanya Presiden Joko Widodo, mantan Presiden Joko Widodo, Presiden Prabowo Subianto ya yang sekarang menjabat. Mohon maaf nih, salah Pak Prabowo ya. Terlalu semangat. Kemudian ada oligarkinya ya, ada Aguan, ada Salim, ada 9 naga seperti yang Bang Refli sebutkan tadi. Baik, sekarang saya bacakan. Jakarta 13 Desember 2024. Kepada yang terhormat Menko Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto di Jakarta. Perihal penyampaian aspirasi dan tuntutan terkait PSN PIK 2. Kami menilai pelaksanaan PSN PIK 2 merupakan kejahatan kriminal sistemik berupa state corporate crimes dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah menyebabkan minimal 6 masalah sebagai berikut. Pertama, diyakini telah terjadi kekuasaan negara dalam negara pimpinan Aguan Salim dan Joko Widodo yang menihilkan daulat rakyat dan kekuasaan NKRI. Kedua, terjadi pengerahan sistemik aparat negara, penegak hukum, pejabat pemerintah daerah dan pusat, termasuk operasi preman yang melanggar konstitusi, undang-undang dan sekian banyak peraturan. Ketiga, terjadi pemanfaatan aset-aset negara, sumber daya alam negara, dan keuangan negara untuk kepentingan kelompok bisnis oligarki pimpinan Aguan Salim dan Joko Widodo. Keempat, berlangsung pembebasan dan perampasan tanah rakyat, wilayah adat, wilayah pantai, dan wilayah tangkap untuk nelayan di sekitar 10 kecamatan di Tangerang dan Serang, Provinsi Banten. Secara paksa
represif, intimidatif, manipulatif, kriminal, dan koruptif. Kelima, hilangnya sumber mata pencaharian, pangan, penghidupan rakyat yang memperparah kesengsaraan dan kemiskinan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Keenam, timbulnya krisis agraria, sosial, ekonomi, mobilisasi akses lingkungan yang berdampak luas dan berdaya rusak tinggi. Atas dasar hal-hal yang disebutkan di atas, kami dari berbagai elemen bangsa di bawah koordinasi Barisan Rakyat untuk Kedaulatan dan Kemandirian Bangsa atau Barakemang, termasuk berbagai elemen dan aktivis yang berasal dari Banten, dengan ini menyatakan: pertama, menuntut pemerintah Republik Indonesia melalui Menko Perekonomian dan Presiden Republik Indonesia segera mencabut status PSN PIK 2 dan menghentikan proyek PIK 2. Kedua, menghentikan seluruh PSN yang ada di seluruh Indonesia yang telah menggusur rakyat, merugikan negara, dan melanggar hukum, terutama yang melibatkan swasta, terutama konglomerat hitam, dan tidak termasuk sektor energi, pangan, dan hilirisasi. Kedua, menuntut DPR RI membentuk Pansus PIK 2 guna menemukan berbagai pelanggaran hukum dan kerugian negara dalam PSN PIK 2. Keempat, meminta BPK RI melakukan audit investigatif secara menyeluruh terhadap pelaksanaan PSN PIK 2. Kelima, menuntut TNI dan Polri menghentikan cara-cara represif dan intimidatif dalam pelaksanaan PSN PIK 2. Keenam, meminta Presiden Republik Indonesia untuk segera mendorong dan memfasilitasi terwujudnya proses hukum terhadap para pimpinan oligarki yang terlibat dalam kejahatan moral, hukum, konstitusi, dan kemanusiaan di PIK 2, termasuk yang namanya Joko Widodo, Aguan Antoni Salim, Erlangga Hartarto, dan lain-lain. Ketujuh, menuntut pemerintah, DPR, dan lembaga terkait lain memproses ganti rugi moral dan material bagi rakyat yang telah menjadi korban state corporate crimes PSN PIK 2. Demikian kami sampaikan atas perhatian dan tindak lanjut yang diharapkan dilaksanakan terutama oleh Presiden Prabowo dan DPR RI. Kami ucapkan terima kasih atas nama Barakemang dan berbagai elemen bangsa, termasuk para aktivis dan ormas-ormas yang berasal dari Banten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memberikan pernyataan bahwa apa yang terjadi di PIK itu, walaupun beliau keturunannya, tetapi dia menunjukkan bagaimana kesaksian ketidakadilan atau dia penolakan terhadap proses-proses yang terjadi pembebasan di PIK. Kami berikan waktu 2-3 menit, Bapak Charlie. Selamat sore Ibu, Bapak, teman-teman, saudara sekalian. Saya bukan Aguan ya, tadi ada yang kira saya Aguan. Mungkin mirip, tapi bukan. Saya ini ahli waris dari Smita Chandra. Saya dipenjara 2 bulan di Polda Banten. Dan sebagai syarat untuk melepas dari tuntutan pidana, saya harus setuju tidak mendapatkan ganti rugi, menyerahkan sertifikat, dan saya harus mencabut gugatan saya kepada Agung Sedayu dan Petun. Pertama-tama, saya ini adalah pemilik yang sudah memiliki tanah ini selama 35 tahun. Apapun alasannya, itu tidak adil. Tanpa putusan pengadilan, hak saya tiba-tiba hilang.
Yang saya ingin menekankan kepada semua pejabat, semua penegak hukum, jangan melakukan hal-hal seperti ini lagi. Buat apa memenjarakan pemilik tanah? Apa salah kita? Kenapa foto saya ditempel di depan sekolah anak saya bahwa saya ini adalah penjahat yang dicari polisi? Buat apa? Pembunuhan karakter. Buat apa foto saya disebarluaskan di internet lewat sosial media? Apakah memang seperti ini cara polisi untuk mengejar buronan? Padahal saya masih menunggu hasil gelar perkara. Saya punya masalah udah selesai. Saya tidak menuntut apa-apa karena itu sudah disepakati. Saya tidak mempermasalahkan. Silakan ambil tanah kami, silakan, nggak apa-apa. Tapi saya mohon kepada aparat, kepada Pak Prabowo, jangan lakukan hal ini lagi. Stop sampai sini aja. Betapa menderitanya saya ini di penjara, tidak bisa melihat keluarga saya. Jangan, stop, please. Hentikan semua ini. Jangan sampai terjadi lagi kepada korban lain. Terima kasih. Merdeka! Bagaimana apa yang disampaikan Pak Charlie menjadi kesaksian bahwa beliau tidak mendukung terhadap cara-cara berkeadilan untuk melakukan penguasaan tanah. Beliau tadi dikatakan bahwa sudah 35 tahun menempati tanahnya, mempunyai surat-surat secara legal, tetapi beliau juga kena korban. Jadi tadi kalau ada poster yang mengatakan bahwa polisi adalah backup dari oligarki, itu tentu tidak semuanya benar, ya. Harus kita lakukan pendekatan juga, lakukan dorongan kepada polisi bahwa apabila ada cara-cara yang ilegal dilakukan oleh oligarki, maka polisi harus tegak lurus pada kepentingan rakyat, tidak ikut menghardik, tidak ikut melakukan kezoliman, dan itu tersebar video-video ke seluruh Indonesia dan mengakibatkan Bapak polisi menjadi terfitnah. Tetapi itu faktanya di video. Oleh karenanya ke depan saya yakin bahwa Pak Prabowo sudah mendorong kepada kita semua untuk melakukan perubahan ini. Makanya hari ini kita terjadi satu proses pertemuan dengan para menteri-menteri yang melakukan kesalahan-kesalahan atas dasar dorongan dan desakan dan atas penghambaan kepada para oligarki. Ada beberapa yang kami berikan waktu 2 menit kepada perwakilan mahasiswa Jawa Barat. Satu saja. Tadi siapa, Mas siapa? Silakan, cepat. Kemudian ada tokoh Betawi dan nampaknya sudah cukup mempercayakan kepada seorang yang entah Betawi atau bukan, tapi Bang Eka Jaya. Kami silakan untuk ke depan. Eka Jaya. Ya, kemudian ada tokoh dari Bogor nih. Bang Dodi. Tadi saya perhatikan ada Bang Dodi atau siapa yang akan maju? Ya. Nanti setelah ini ARM, tapi jangan naik dulu karena ini panggungnya goyang-goyang, ya. Bu Menu untuk siap-siap setelah dari perwakilan dari Bogor ini. Kami silakan. Ya, perwakilan dari mahasiswa Jawa Barat. Sebutkan nama dan dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Di jaket saya tertulis Gerakan Rakyat. Yang hadir di sini kebetulan kami dari Gerakan Rakyat Jawa Barat. Seperti yang kelihatan spanduk di bawah. Di sana tagline-nya apa? Ucap lampah sabenere. Itu nilai-nilai luhur salah satu leluhur Jawa Barat. Kalau dalam bahasa Indonesianya apa? Ucapan dan perbuatan harus sesuai. Kita lihat Jokowi selama memerintah, apa yang diucapkan berbeda dengan yang diperbuat. Harus kita lawan. Kehadiran kami di sini memberikan dukungan khususnya kepada warga Banten
untuk melawan. Harus lawan. Namanya Aguan dan Jokowi. Adili Jokowi dan Aguan. Anda warga-warga Banten tidak sendirian. Hanya salah satu contoh saja, kami dari Jawa Barat datang di sini sengaja dari Bandung memberikan dukungan, dan kami mengajak yang lain, warga-warga provinsi lainnya, untuk melawan semua PSN hasil kebijakan pemerintahan Mulyono, karena dia sudah memberikan karpet merah kepada oligarki. Jangan takut, semua ayo lawan. Mungkin itu aja dari kami Gerakan Rakyat Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Ya. Ya, ada pengumuman dari panitia pelaksana di lapangan. Saya berikan untuk melaksanakan acara pembubaran dan dengan damai. Saya akan disampaikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semuanya peserta aksi, siapapun yang merasa kehilangan ATM, ada 2 ATM, ya silakan langsung menghubungi kami. Ya, siapa yang kehilangan ATM, ya silakan. Ya, untuk itu sekian ya. Tuan Medina, terima kasih. Tahu namanya siapa ini? Namanya siapa nih, Bang? Mutiara Lestari CV sama Tian Sukarti. Ya, terima kasih. Tidak saya sebutkan ulang ya, yang merasa kehilangan menghubungi panitia di sini ya. Nanti kalau disebutkan namanya sini, saya berikan 1 menit, 2 menit sebelum ditutup. Barat ya. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup masyarakat yang tertindas. Bapak Ibu teman-teman sekalian, mohon maaf, tidak sempurna katanya bagi mahasiswa dan teman-teman dalam sebuah aksi. Ada amarah masyarakat rakyat Indonesia kepada adanya kobaran api dan bakar ban. Kenapa harus ada bakar ban? Ada polusi. Kalau memang polusi harus disebabkan tanpa ada bakar ban. Lihat PT-PT yang di sana, limbah-limbah yang di sana, kenapa tidak dipermasalahkan? Kenapa rakyat yang kecil, kami yang di bawah selalu yang ditindas, bahkan sampai sekarang PIK 2 dibuat bahan-bahan mereka. Lihat, Bapak Ibu, simbol amarah kita, bahkan alam pun marah atas mendungnya hari ini. Tadi masih panas Bapak Ibu, masih membakar tadi ya. Masih tetap semangat ya Bu ya, waktu panas-panas tadi Bu. Tapi sekarang mendung, hampir hujan. Tadi sempat gerimis. Kenapa? Alam berkata marah terhadap pemerintah rakyat Indonesia, betul? Maka di sini kita turun ke jalan, turun di bawah ini Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah tadi, syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, surat kita, permohonan kita telah diambil oleh stafnya, menteri. Tapi kita nggak tahu, itu masih rasa syukur yang pertama. Kita tidak tahu nantinya dokumen itu, permohonan itu hanya sebagai bahan tumpukan belaka atau dieksekusi secara langsung nantinya. Dan itu yang terjadi. Gara-gara kita ramai di sini, gara-gara kita turun di jalan di sini, mereka biar cepat kelar, mereka turun aja. Biar cepat saja. Makanya mereka turun, ambil, udah kelar. Tapi untuk kita tidak semudah itu. Kita tunggu hari ini, kita tunggu besok.
Dia tunggu sampai dieksekusi langsung bahwa PIK 2 itu dihentikan, betul? Bapak Ibu sekalian, bahkan pagar itu pun api yang membara, bahkan pagar pun bisa kita dobrak untuk langsung ke depan sana. Kita tunjukkan muka kita semua ke depan sana, betul? Kalau memang betul, coba dobrak itu. Coba dobrak. Coba dobrak. Tapi mungkin di sini kita damai, kita takut. Kita khawatir. Kita di sini masih aman. Bapak, Ibu, kami melihat, saya melihat sendiri bahwa Bapak polisi yang di sini sempat menggendong dari mobil salah satu tokoh agama, salah satu tokoh masyarakat kita, ya kan Pak? Kan Bu? Salah satu tokoh masyarakat kita menurunkan dari mobil, turun ke jalan, di pangku dia, dan secara damai. Benar, harusnya aparat yang benar, gunanya aparat itu untuk keamanan masyarakat, untuk mengamankan rakyat, betul? Agar tetap aman, tetap damai, betul? Tidak seperti yang ada di PIK 2. Kenapa? Mereka gusur, mereka jadikan masyarakat di sana seperti boneka, betul? Bebas mereka buat. Bagaimana Bapak Ibu? Apa hari ini sudah cukup? Cukup? Belum. Kapan lagi? Besok. Kapan lagi? Besok. Sampai kelar harus kita tuntaskan. PIK 2 harus dihentikan, betul? Pak Heri. Miris sekali Bapak Ibu. Pak, saya nggak tahu dan kami nggak tahu. Bapak Menko duduk terdiam santai di bangku yang empuk dan nyaman di sana, ataukah hanya sekedar menatap kita dari jendela? Dan mungkin orasi dan aspirasi kami didengarkan. Diharapkan Bapak Ibu jangan jadikan yang ada di sana, jangan jadikan PSN ini sebagai hanya segelintir orang semata yang memilikinya, tapi tujuan PSN adalah untuk masyarakat, kesejahteraan, perekonomian masyarakat, betul? Maka dari itu, mungkin mudah-mudahan aspirasi kita terdengarkan. Dari sekian dari kami mahasiswa. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup masyarakat tertindas. Terima kasih. Terima kasih. Kalau sudah ada mahasiswa menggaungkan keluar macan-macan.